Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Takalar TV yang kami banggakan, kembali saya mengajak kepada kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa beraktivitas, melakukan kegiatan-kegiatan, semuanya itu tidak terlepas karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah bagi kita semuanya, yang senantiasa kita ikuti jejak dan langkah beliau. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang dirindukan oleh surga nanti insya Allah. Para pemirsa Takalar TV yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang 3 golongan yang senantiasa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la yanfa'u ma'ahunna amalun." Ada 3 golongan yang senantiasa amal-amalnya tidak mempunyai bekas, senantiasa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ketiga itu? Yang pertama adalah asyirku billah, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, fasilitas-fasilitas yang bisa kita nikmati, segala apa yang kita harapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita. Lalu kemudian kita mau mengingkari semua pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau mengingkari semua fasilitas yang Allah sudah persiapkan untuk kita semuanya, maka kita saja manusia yang kalau diberikan sesuatu, diberikan amanah, kemudian kita tidak laksanakan dengan sebaik-baiknya, bukan main marah dan jengkelnya kita. Apatah lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyiapkan kepada kita kehidupan kita, kesehatan kita, makan kita, minum kita, Allah semuanya sudah siapkan. Sisa kita, maukah kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kemudian kita mau mengingkari Allah, bahkan kita mau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah golongan orang-orang yang pertama tidak bermanfaat semua amalan-amalan kita kalau kita senantiasa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Orang tua ini yang telah mengandung kita, kemudian melahirkan kita, menyapi kita, menyayangi kita, diberikan semua fasilitas, kesayangan ini kepada kita semuanya. Lalu kemudian kita mau durhaka kepadanya, kita tidak mau berbuat baik kepadanya, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua amalan-amalanmu, semua kegiatan-kegiatanmu yang engkau laksanakan sebelumnya, maka akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang senantiasa mengingatkan kita semuanya. Banyak cerita, banyak kisah yang bisa kita petik dari kegiatan-kegiatan yang menyebabkan kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan durhaka kepada kedua orang tua kita. Maka kita termasuk orang-orang yang sangat durhaka kepada
Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan kita kepada kedua orang tua kita. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua kita, dan murkanya Allah terletak pada murka kedua orang tua kita. Maka hadirin para pemirsa Takalar TV, hati-hati hidup, hati-hati menjalani kehidupan ini. Kedua orang tua kita harus sayangi, kita harus dengarkan dengan sebaik-baiknya. Jangan begitu ada kegiatan-kegiatan, ada hal-hal kita tidak mau mendengarkan kedua orang tua kita tidak mau memperhatikan kedua orang tua kita. Karena itu yang saya sampaikan tadi, kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan kita tidak akan bermanfaat, tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita termasuk orang-orang yang ukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah al-firaru minaz zahfi, lari dari medan perang. Ini yang kita khawatirkan, jangan sampai kita membawa orang kita membawa generasi-generasi kita yang kemudian menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, baru di tengah jalan kita mundur dan kita tidak tahu kemana arahnya. Maka tiga golongan ini senantiasa diwanti-wanti kepada kita semuanya. Jangan sampai kita termasuk salah satu dari yang ketiganya ini. Yang pertama adalah durhaka kepada kedua orang tua, yang kedua adalah ukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah al-firaru minaz zahfi, lari dari medan perang. Olehnya itu, hadirin para pemirsa Takalar TV, jangan sampai kita termasuk ke dalam tiga golongan ini. Durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah senantiasa tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang kita telah lakukan dalam kehidupan ini. Saya pikir demikian yang saya sampaikan di hadapan kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan manfaat, apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini kita senantiasa harus melatih diri kita, memperbaiki diri kita. Semoga kebiasaan-kebiasaan Ramadan ini bisa kita bawa keluar Ramadan, masuk di Syawal, masuk di Zulqa'dah, sampai kemudian selama setahun namanya kita bisa menggembleng diri kita ini, dan yang kita bawa adalah semua kebaikan-kebaikan Ramadan yang merupakan ciri khas yang diharapkan oleh Ramadan itu sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.